bawalah kami suka dengan apa yang kau sukai Tuhan, sehingga apapun yang kau perintahkan kami suka melakukannya. Makanya Bapak Ibu, mari saya membutuhkan Anda punya konsentrasi penuh untuk firman Tuhan, supaya kita mengikuti Tuhan Yesus dan tidak kepada jalan yang lama lagi. Mari kita buka Roma 1 ayat 16 sampai 17. Aspek tidak iman. Yang sudah dapat katakan amin. Apa judul perikopnya? Injil itu kekuatan Allah. Saya baca 16 ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lanjut. Orang benar akan hidup oleh. Jadi kalau hidup tidak oleh iman, itu gak benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau tidak oleh iman, itu bukan benar. Apa itu iman? Halo? Iman itu timbul dari mana? Lu pada puasa ya? Saya khotbah dari pagi loh, sampai sekarang loh. Apa itu iman? Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Ayo dong. Kok Anda beriman gak dengar firman Tuhan? Iman apa itu? Iman palsu, iman imitasi, iman bohong-bohongan. Sayang orang Kristen gak mau belajar. Itu yang saya bilang, mungkin pernah saya ceritakan sama Anda. Ada pemuda di gereja saya. Ada apa? Pemuda di gereja saya datang ke ruangan saya. Salam Pak Pendeta. Salam. Wah, kayaknya lu gembira banget loh. Iya Pak Pendeta. Kenal gak sini? Disebut nama seseorang di gereja. Perempuan manis, cantik, pinter, jago main piano, sopan orangnya. Iya, kenapa? Pak Pendeta, saya beriman, dia istri saya. Itu bukan iman, itu keinginan. Nyambung gak? Di gereja-gereja kebanyakan lagi ngajarkan seperti itu. Itu bukan iman, sesat. Nyambung gak? Pak Pendeta, saya beriman, sakitku sembuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Kenapa Kristen mental dukunnya belum tuntas? Susah orang bisa ini. Halo, iman itu bicara pengorbanan. Ulangi, iman itu bicara apa? Orang benar itu hidup oleh siap pengorbanan. Makanya barang siapa ikut Yesus, dia harus sangkal diri. Sangkal diri pengorbanan atau enggak? Pengorbanan. Padahal mental kita apa? Mental kita sangkal diri enggak? Enggak. Mental kita bela diri. Ya bro, nyambung enggak? Bela diri. Makanya agama apapun di bumi ini selain Kristen memfasilitasi ilmu bela diri. Lihat ya. Agama apapun. Agama tetangga sana yang agak jauh punya ilmu bela diri apa? Kungfu, dari Siol Pai, dari Butong Pai, dan Butong-Butong Pai. Agama tetangga dekat kita punya ilmu bela diri. Halo, saya kasih tahu Anda orang Kristen nggak boleh bela diri. Bukan beberapa muka mulai ngelawan. Tersirat dari mana? Ikut Yesus sangkal diri, mereka boleh bela diri. Perlawanan. Tersirat dari mana? Ilmu bela diri apa? Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Itu mah ilmu bela diri kotor. Benar nggak? Ilmu bela diri gimana? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Kan gitu. Dan pokoknya nyambung gak tahu. Saudara yang kekasih, beriman itu bicara pengorbanan. Saya beriman Pak Pendeta,
Biarpun 5 tahun kami menikah tak punya anak, pasti punya anak. Itu bukan iman. Kenapa iman kalian masih sama dengan dunia ini? Iman itu begini. Saya percaya Pak Pendeta, 5 tahun kami gak punya anak, Tuhan bisa karuniakan kami anak. Tapi kalaupun gak punya anak, kami tetap mencintai Yesus. Itu iman. Ada apa namanya? Amin. Karena ada unsur pengorbanan di situ. Pak Pendeta, saya sakit kanker, tapi saya beriman Tuhan bisa menyembuhkan aku. Tapi walaupun gak sembuh, aku tetap mencintai Yesus. Itu iman. Ini penting sekali kita mengerti iman Kristen. Makanya Bapak Ibu, banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena banyak orang percaya kepada Tuhan dengan syarat. Kan bodoh. Akhirnya statement-statement hidup kita menghina firman Tuhan. Jujur Bapak Ibu, firman Tuhan kekal atau sementara? Kalau kekal bisa berubah nggak? Terbalik pun bumi ini nggak bisa berubah. Anda nyambung? Kalau Anda nggak nyambung, saya jelaskan lagi. Kita buka Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Belajar beriman, itu bicara pengorbanan. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Kalau sudah dapat, saya butuh Anda konsentrasi penuh. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu anak muda baca ayat yang ganjil. Katakan amin. Sebab sekali, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi ditulis juga untuk kita Bapak Ibu. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya. Anda kritisi dong, supaya kita jangan gampang ditipu-tipu orang pengkhotbah yang murahan. Anda kritisi dong. Ayat 18, tampilkan operator. Ayat 18. Iman itu, orang beriman itu akrab dengan kata sekalipun. Itu kata pertama. Kata apa pertama? Sekalipun. Yang kedua, ayat 19. Lihat ayat 19. Kata kedua, imannya tidak menjadi lemah. Berikutnya apa? Walaupun. Berarti lebih berat lagi. Walaupun. Berarti apa? Percayalah kepada Tuhan tanpa syarat. Itu iman. Itu iman. Percayalah kepada Tuhan tanpa apa syarat. Itu iman. Yang terjadi di gereja, iman palsu. Yang sentris yang kita bahaya sekali. Ayat 20. Lebih dalam lagi. Bukan mendengarkan kesukaan, bukan mendengarkan keinginan. Bukan, itu bukan iman. Saya beriman, gajiku naik tahun ini. Bukan iman itu. Ngawur-ngawur kok itu. Iman itu memberlakukan diri kita pada perintah Tuhan, walaupun gak mengenakan. Makanya iman itu bicara pengorbanan. Ulangi, iman itu bicara apa?